Salam kasih Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Apriana Sandra dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 24101083. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat video meresum pertemuan ke-6. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial memberikan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara teratur dan terstruktur. Yang berikutnya, komponen-komponen struktur sosial. 1. Status sosial. Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak, kewajiban, serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Contohnya, status sebagai anak, orang tua, pelajar, pekerja, dan pemimpin. Yang kedua, peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Contohnya, peran sebagai guru, peran sebagai dokter, dan peran sebagai teman. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Contohnya, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Yang keempat, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama, contohnya keluarga, teman, komunitas. Yang kelima, institusi sosial adalah struktur yang mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat, contohnya keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahannya. Yang keenam, norma dan sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakatnya. Contohnya, norma kesopanan dan nilai kejujuran. Yang ke B, saya akan menjelaskan fungsi struktur sosial. Yang pertama, mengatur interaksi sosial, menjaga keteraturan dan stabilitas, mempermudah sosial, menentukan akses ke sumber daya dan kesuksesan, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, menanggapi perubahan sosial. Yang keenam, jenis-jenis struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial formal. Yang kedua, struktur sosial informal. Poin D, yaitu lapisan sosial, adalah pembagian masyarakat ke dalam strata atau lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti ekonomi, kekuasaan, dan prestise. Yang berikutnya, ciri-ciri lapisan sosial. Yang pertama, hierarkis. Yang kedua, berbeda dalam akses, dan yang ketiga, tersusun. Contoh lapisan sosial. Yang pertama, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Yang berikutnya, jenis-jenis stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi ekonomi, stratifikasi sosial, stratifikasi politik, dan stratifikasi. Selanjutnya, teori-teori stratifikasi sosial. Yang pertama, teori fungsi. Yang kedua, teori konflik. Yang keempat, mobilitas sosial adalah perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial dari satu lapisan lainnya. Yang berikutnya, jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal yang terdiri dari mobilitas naik dan mobilitas turun. Yang kedua, mobilitas horizontal. Yang berikutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan, ekonomi, keluarga, dan jaringan sosial, dan kebijakan sosial. Mobilitas sosial dalam masyarakat diantaranya adalah mobilitas sosial terbuka dan mobilitas sosial tertutup. Jadi, sekian video resum pertemuan 6 saya ucapkan terima kasih.